Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam Patunggilan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang mendidik anak dalam kasih dan kebenaran. Karena itu mari kita dasari renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ada sebuah keluarga yang luar biasa. Mereka adalah keluarga dari Musa, orang tua dari Musa, yaitu Yokebed dan Amram. Dua orang tua yang luar biasa. Hasil didikan mereka kepada ketiga anaknya yang kita bisa lihat, kita baca di firman Tuhan di Alkitab ini, perjanjian lama sampai perjanjian, ada banyak cerita tentang bagaimana Tuhan memakai mereka begitu luar biasa, khususnya untuk Musa. Musa berada di tengah lingkungan yang tidak percaya Tuhan, lingkungan yang tidak mengenal akan Allah, tidak mengenal akan kebenaran. Tapi karena dari orang tuanya mendidik dia, selama dia menyusu kepada orang tuanya, di situ dia dididik luar biasa untuk mengenal Allahnya, mengetahui kamu itu semua, mengajarkan dia tentang tradisi-tradisi Ibrani, sehingga pada saat dia berada di tengah-tengah orang yang bukan sebangsanya, dia tahu, dia sudah mengerti, aku ini adalah orang Ibrani, aku berbeda dengan orang Mesir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu juga ada yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Keluarga Kristen atau rumah tangga Kristen adalah miniatur gereja. Dari situlah terbentuk generasi-generasi penerus yang luar biasa. Jika kita salah mendidik anak-anak kita, maka berlanjutnya juga akan buruk mereka. Di dalam keluarga Kristen, di dalam keluarga, dalam rumah tangga, terbentuklah karakter, perilaku, etika, moralnya anak-anak. Karena itu, untuk membentuk karakter mereka, membentuk mereka dalam kehidupan mereka untuk beretika dan sebagainya, kita perlu mengajar mereka dengan benar, yaitu tentang kasih dan kebenaran. Kasih yang seperti apa? Memberikan kasih yang penuh dengan kelemah lembutan, itu penting. Memberikan pujian, memberikan mereka kepercayaan, ya, memberikan mereka waktu. Ya, orang tua harus punya waktu untuk anak-anak. Jangan terlalu sibuk bekerja. Anak-anak butuh perhatian. Jadi, supaya anak-anak itu tidak mencari perhatian di luar, berikan mereka waktu kita dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Kita nggak heran kalau banyak anak-anak begitu luar biasa di luar yang sungguh-sungguh miris karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, sebagai orang Kristen, kita juga harus mengajar mereka bukan cuma kasih sayang seperti itu, tetapi paling utama adalah mengajar mereka di dalam takut akan Tuhan, kebenaran akan Tuhan. Karena itu kita perlu mengajar mereka untuk mereka belajar berdoa, membaca firman Tuhan. Kan ada cerita-cerita Alkitab untuk anak-anak sekolah minggu. Ambil, atau yang punya video, bukalah video-video tentang sekolah minggu, tentang cerita tentang Yesus, cerita tentang Alkitab semua, supaya mereka terbentuk dari kecil sudah tahu. Terus mengajarkan mereka bagaimana orang Kristen itu, seperti Musa dididik oleh orang tuanya untuk bahwa kamu orang Ibrani, kamu punya aturan sendiri. Kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita orang Kristen berbeda. Kamu anak-anak Tuhan, berbeda dengan anak dunia. Kamu itu anak milik Tuhan, bukan milik dunia ini. Terlebih lagi, ajarkan anak-anak untuk mengenal siapa itu Kristus. Penting sekali. Dasar dari semuanya itu pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Yesus, pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan, itu penting. Itu yang akan membekali mereka sampai mereka dewasa nanti. Sehingga ketika mereka punya masalah atau harus memilih antara dunia dan
kerajaan surga atau hal-hal yang rohani, mereka tahu batas-batasnya. Dalam pergaulan pun mereka akan tahu batasnya. Mereka akan mengerti bagaimana memilih pasangan dalam hidup mereka. Banyak orang tua tidak peduli itu, sehingga ketika anak-anaknya hilang, menjadi orang keluar dari imannya, baru orang tua menyesal, menangis, curhat sama pendeta. Anak saya begini, lah yang salah siapa? Yang salah orang tua, karena orang tua tidak pernah mendidik anak-anak untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, artinya anak-anak tahu bahwa melakukan yang di luar firman Tuhan itu salah, di luar firman Tuhan itu dosa. Karena itu didiklah mereka untuk mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Ya, jika mereka hidup dalam iman mereka dari kecil, didik mereka untuk beriman percaya hanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Ya, dan ajarkan mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran dan kasih. Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Pakailah kami orang tua untuk menjadi penolong, pendidik untuk anak-anak kami, agar mereka penuh dengan kasih dan cinta akan Engkau, dan terlebih lagi mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak kami agar mereka menjadi generasi penerus yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Amin.